Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Wulandari, NPM 1804040036, jurusan Ekonomi Syariah kelas D, mata kuliah Hukum Bisnis dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai GATT dan WTO. Yang pertama yaitu keberadaan GATT dan WTO. World Trade Organization atau biasa disingkat WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dan perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round yang berdiri pada tahun 1986 hingga 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariffs and Trade atau biasa disingkat GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau biasa disingkat DIDA yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali di antara KT. Kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi dewan, komite, dan subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan WTO. Tujuan dari WTO atau World Trade Organization adalah mewujudkan perdagangan bebas, mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi tarif dan hambatan pada perdagangan internasional. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai GATT. GATT adalah perjanjian yang dibuat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade, persetujuan untuk umum tentang tarif dan perdagangan, diimplementasikan untuk lebih jauh mengatur perdagangan dunia sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi setelah perang. Tujuan utama GATT adalah mengurangi hambatan perdagangan internasional melalui pengurangan tarif, kuota, dan subsidi. Dibentuk pada tahun 1947 dan ditandatangani menjadi Undang-Undang Internasional pada tanggal 1 Januari 1948. GATT tetap menjadi salah satu perjanjian perdagangan internasional penting sampai digantikan oleh WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 1 Januari 1995. Fondasi untuk GATT diletakkan oleh usulan dari ITO atau International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional pada tahun 1945. Meskipun ITO sendiri tidak pernah terwujud, GATT menyelenggarakan 8 round secara keseluruhan mulai bulan April 1947 sampai September 1986, masing-masing dengan hasil yang signifikan. Round pertama dilakukan di Jenewa, Swiss, dan diikuti 23 negara. Subjek utama yang dibahas adalah tarif. Round awal ini menghasilkan pembentukan GATT dan menyepakati puluhan ribu konsesi pajak yang mempengaruhi lebih dari 10 miliar dolar dalam perdagangan. Round ke-8 GATT diadakan pada tahun 1986. Di Uruguay, banyak topik di luar tarif yang menjadi agenda utama, termasuk kekayaan intelektual, pertanian, dan penyelesaian sengketa. Round ini juga menjadi awal pembentukan World Trade Organization. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.